Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Nur Anwar, Manajemen Ekonomi, selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review singkat mengenai makalah saya yang berjudul Saluran Distribusi Fisik pada Pasar Internasional. Terima kasih Bapak selama 1 semester ini telah membimbing kami. Ini makalah saya, makalah kelompok 9 dengan judul Saluran Distribusi Fisik pada Pasar Internasional. Nah, ini anggota kelompok saya, staf pengantar. Ini daftar isi dari makalah saya. Lanjut pada ringkasan tujuan dan ruang lingkup. Nih, dari pendahuluan saya itu kami kelompok menegaskan bahwa di era globalisasi perusahaan itu tidak cukup memproduksi barang yang berkualitas, tetapi juga harus memastikan barang tersedia tepat waktu dan dalam kondisi baik melalui distribusi fisik yang efisien. Pada rumusan masalah ini, tujuan pembahasan juga kami menjelaskan membahas definisi saluran distribusi, bentuk dan fungsi sektor, faktor yang mempengaruhi serta tantangan dan strategi di pasar global. Relevansinya pada saat ini, yaitu bagian ini terasa relevan karena kami menyinggung gangguan distribusi akibat perbedaan regulasi, terutama itu. Yang kedua ada nilai tukar uang, yang ketiga ada infrastruktur, dan bahkan pandemi beberapa tahun yang lalu. Nah, langsung saja. Bab kedua ada bab pembahasan. Nah, ini pengertian saluran distribusi fisik pada pasar internasional. Nah, kami menyampaikan definisi hasil pemikiran kami dari beberapa ahli juga. Intinya itu saluran distribusi adalah jaringan organisasi yang membantu produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi sampai akhirnya dibeli dan dipakai pengguna akhir. Nah, lanjut ke bab 2 bagian B, bentuk dan fungsi saluran distribusi. Pada bagian ini kami menjelaskan bahwa saluran distribusi bisa melibatkan perantara seperti agen, distributor, importir, eksportir, hingga retail lokal di negara tujuan agar produk sampai ke konsumen secara efisien dan sesuai standar setempat. Kami juga menegaskan 3 aspek penting dalam distribusi fisik: pergudangan, ya, transportasi, dan manajemen persediaan atau buffer stock, serta mencontohkan praktik seperti e-commerce yang terhubung dengan jasa pengiriman. Kita lanjut ke bagian review bab 2 bagian C. Nah, ini faktor yang mempengaruhi distribusi fisik dalam perdagangan internasional, ya. Kami itu juga menyampaikan atau menyebutkan faktor-faktor seperti persediaan dan pentingnya mengelola persediaan agar investasi dan fluktuasi bisa ditekan sambil tetap melayani pesanan. Lalu pergudangan juga harus menyeimbangkan pelayanan pelanggan dan biaya distribusi, serta transportasi memengaruhi harga, kinerja pengiriman, kondisi barang saat tiba.
dan kepuasan pelanggan. Selain itu ada faktor dokumen ekspor atau impor. Iya teman-teman. Nah, dokumen ekspor atau impor yang tidak boleh salah karena akan dicek ketika di forwarding atau di pelabuhan, bahkan di bea cukai, bahwasanya dokumen ini lengkap dengan contoh yang sudah dijelaskan. Nah, pada poin ini kami ya isinya itu sudah praktis. Nah, cuman saran saya itu ini kurang menambahkan dampak bila dokumen salah di sini. Misalnya ketika ada barang tertahan atau ada biaya tambahan atau bahkan keterlambatan saat pengiriman. Jadi nanti ketika ada yang membaca di makalah kami itu bisa memahami konsekuensi ketika barangnya itu ada masalah. Oke, lanjut ke bagian D, tantangan dan strategi distribusi di pasar global. Di sini ya kita sudah menyampaikan bagian ini membahas tantangan utama seperti perbedaan infrastruktur, regulasi dan prosedur. Nah, ini kepabean, nah itu juga ada. Terus biaya transportasi tinggi, resiko politik ekonomi, perbedaan budaya hingga ketidakpastian rantai pasok. Nah, di sini kami juga sedikit ada masukan bagian ini yang relevan pada saat ini dengan situasi sekarang ya. Karena perusahaan itu memang dituntut untuk adaptif menghadapi gangguan supply chain, kalau nggak salah itu namanya supply chain, dan ketidakpastian global. Nah, oke, lanjut ya teman-teman pada review bab ketiga. Nah, bab ketiga atau kesimpulan di sini ya, kami itu menyampaikan, menegaskan bahwa distribusi fisik internasional adalah elemen penting agar produk itu sampai tepat waktu, kondisi baik dan biaya efisien, serta mencakup tadi 3 ya, pergudangan, transportasi, dan buffer stock atau persediaan, dan juga lain-lainnya seperti dokumen ekspor impor, juga pilihan saluran langsung atau tidak langsung. Saran saya ini juga ada yang kurang, jadi saran saya itu meningkatkan sistem logistik melalui teknologi digital seperti kondisi saat ini ya, seperti tracking system atau warehouse system, serta didukung regulasi dan infrastruktur yang memadai. Nah, sini saran ya. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan rekomendasi saya singkat mengenai makalah saya sendiri yang dibuat kelompok kami ya. Kelebihannya itu sebenarnya makalah ini tuh sudah runtut ya, pembahasannya itu sudah komprehensif dan strategi yang disebut sudah cukup lah. Nah, tapi kekurangannya ada beberapa bagian tadi ya, bisa dibuat lebih agak ringkas lagi, mungkin ada kurang contoh tadi ya, contoh kasus singkat agar pembaca itu nanti bisa menangkap gambaran praktiknya. Nah, juga rekomendasi dari saya seperti ada tambahan satu ilustrasi alur distribusi internasional. Jadi ketika misal gini, satu contoh kasus gangguan distribusi kondisi saat ini seperti kayak ada perang dagang. Nah, itu ya. Oke, sekian mungkin itu ya teman-teman, Pak Anwar selaku dosen kami. Mohon maaf banget, ini sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Bila taufik walhidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.